Selamat malam pemirsa, setelah masyarakat berpolemik tentang proyek kereta cepat Wush, akhirnya Presiden Prabowo Subianto menegaskan untuk apa ribut-ribut soal Wush. Menurut Presiden, setelah dipelajari tidak ada masalah dalam proyek Wush, bahkan Presiden Prabowo meminta rute Wush diteruskan sampai Surabaya hingga Banyuwangi. Pemirsa, inilah titik balik kereta cepat Wush. Disorot tajam terkait utang dan dugaan pidana, kini kita akan mencoba membuka data. Kita akan bicara fakta, kita akan coba memahami proyek Wush dari A sampai Z. Pemirsa, inilah Top Ekonomi bersama saya, Leonard Samosir. Pemirsa, siang ini, Selasa 4 November, Presiden Prabowo Subianto menegaskan setelah mempelajari proyek kereta cepat Indonesia-China Wush, tidak ditemukan masalah seperti yang diributkan masyarakat. Presiden mengatakan, apa itu ribut-ribut Wush? Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti. Wush itu semuanya, Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung, nggak ada masalah itu. Presiden juga mengatakan, saya sudah pelajari masalahnya, Indonesia sanggup, dan itu wajar semuanya. Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendangnya orang. Mungkin ada pihak-pihak yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat, tenang-tenang saja, bangsa kita kuat, bangsa kita kaya. Ribut-ribut Wush akhir-akhir ini bermula ketika masyarakat menyoroti biaya proyek Wush yang dianggap lebih mahal daripada biaya proyek kereta cepat di Tiongkok dan sebagian Eropa. Memang betul ada beberapa rute kereta cepat yang lebih murah, namun kurang lengkap datanya karena berbagai rute kereta cepat di Eropa dan Tiongkok dibangun dengan biaya per kilometer berkali-kali lipat lebih mahal daripada proyek Wush. Contohnya ada kereta cepat di Inggris, di Amerika Serikat, bahkan rute utama kereta cepat di Tiongkok biaya pembangunannya jauh lebih mahal dibandingkan Wush. Spekulasi masyarakat juga muncul dari sisi cost overrun. Itu biaya tambahan di luar perkiraan biaya sebelumnya. Dari kesepakatan Indonesia-Tiongkok tahun 2015 sebesar 5,13 miliar dolar, akhirnya bertambah di tahun 2023 menjadi 7,2 miliar dolar. Cost overrun yang disepakati Indonesia-Tiongkok adalah 1,2 miliar dolar. Tambahan biaya ini yang menjadi ajang spekulasi masyarakat. Fakta kunci yang luput dari perhatian masyarakat adalah cost overrun proyek Wush sudah melalui audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Di bulan September 2022, ada 2 kali audit BPKP tanggal 9 dan 15 Maret 2022. BPKP tidak mempersoalkan seluruh komponen tambahan biaya yang mencapai 1,4 miliar dolar. Bukan hanya audit BPKP, tambahan biaya proyek Wush juga dilakukan oleh lembaga audit pemerintah Tiongkok, National Development and Reform Commission. Dalam rupiah, tambahan biaya oleh BPKP tercatat 21,4 triliun rupiah, sementara audit oleh Tiongkok sebesar 15,4 triliun rupiah. Akhirnya Indonesia dan Tiongkok sepakat angka cost overrun adalah sekitar 18 triliun rupiah. Jadi jelas biaya tambahan ini sudah lewat audit otoritas pemeriksaan anggaran di negara di Indonesia dan Tiongkok. Penyebab tambahan biaya proyek Wush juga menjadi ajang spekulasi pemirsa, mulai dari spekulasi markup hingga korupsi. Sedangkan penyebab resmi yang sudah melalui audit otoritas Indonesia dan Tiongkok menyebutkan beberapa penyebab bertambahnya biaya proyek Wush. Yang pertama adanya tambahan biaya pembebasan lahan yang disebabkan oleh lamanya proses pembebasan lahan. Dimulai tahun 2015, namun baru tuntas tahun 2021 ketika harga lahan sudah lebih mahal. Yang kedua, tambahan biaya terkait kondisi tanah di terowongan 2 yang ternyata berbeda daripada hasil studi awal. Yang ketiga, ada pandemi COVID-19 sehingga membuat pembangunan proyek Wush terhambat, biayanya juga bertambah. Yang keempat, penggunaan sinyal frekuensi GSM untuk sistem sinyal yang di Tiongkok gratis ternyata di Indonesia berbayar. Yang kelima, tambahan dan perubahan desain proyek, antara lain ada tambahan akses jalan menuju stasiun Wush, juga membangun stasiun LRT Halim dan kantor KCIC di kawasan Halim, Jakarta Timur. Yang keenam, tambahan instalasi listrik PLN di lokasi proyek. Ketujuh, tambahan pajak mulai dari kenaikan PPN, PPH, biaya pemakaian lahan BUMN yang mencapai 3 triliun rupiah. Dan yang kedelapan, adanya kebutuhan suntikan dana terkait dengan cash flow anggota konsorsium proyek Wush. Tambahan biaya itu sudah berdasarkan audit oleh otoritas negara di Indonesia dan Tiongkok, sehingga keluarlah angka total
proyek WUSH sebesar 7,2 miliar dolar dengan bunga 2% per tahun, tenor 45 tahun, dan cicilan per tahun sekitar 2 triliun rupiah. Utang ini ditanggung 60% konsorsium di Indonesia dan 40% ditanggung konsorsium China sesuai kepemilikan saham di proyek WUSH. Atas polemik yang sempat meluas di Indonesia ini, Kementerian Luar Negeri Tiongkok secara resmi menanggapi dengan mengatakan membuka pintu perundingan agar kerjasama terus berlanjut. Indonesia tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Indonesia mengajak Tiongkok untuk melakukan restrukturisasi utang WUSH yang juga berarti merestrukturisasi utang perusahaan Tiongkok sendiri. Indonesia tengah meminta agar tenor utang WUSH diperpanjang menjadi 60 tahun. Suku bunga juga tengah dinegosiasikan untuk diturunkan. Dari mana sumber dana Indonesia untuk membayar utang WUSH? Dengan tegas, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengatakan Danantara sebagai induk PT Kereta Api Indonesia KAI sebagai pemegang saham PT KCIC yang mengoperasikan WUSH bisa membayar cicilan utang setiap tahun 2 triliun rupiah. Jadi pemirsa, jelas tambahan biaya proyek WUSH sudah melalui audit otoritas di Indonesia dan Tiongkok. Kini WUSH, kereta cepat pertama di ASEAN, sudah dalam genggaman Indonesia. Apa langkah yang paling baik untuk dilakukan Indonesia untuk masa depan WUSH? Top Ekonomi akan segera kembali setelah jeda satu ini. Ya pemirsa, malam ini di Studio 1 Metro TV telah hadir 3 orang narasumber di studio dan 1 orang narasumber melalui sambungan telekonferensi. Di sebelah kanan saya adalah pakar transportasi dari Institut Teknologi Bandung atau ITB, Profesor Harun Al-Rashid. Prof. Harun, selamat malam. Malam, Pak Leonard. Terima kasih sudah hadir. Kemudian di sebelah kiri saya adalah Koordinator Rumah Juang Prabowo Gibran, Andi Azwan. Mas Andi, selamat malam. Malam, Mas Yo. Juga telah hadir bersama kita Associate Director BUMN Research Group FBUI, Toto Pranoto. Mas Toto, selamat malam. Malam, Leo. Dan juga telah hadir bersama kita melalui sambungan telekonferensi Managing Director Political Economy and Policy Studies atau PEPS, Antoni Budiawan. Pak Antoni, selamat malam. Selamat malam, Bung Leonard. Ya, Pak Antoni, saya langsung bertanya kepada Anda. Tadi di bagian awal kami sudah memaparkan beberapa data. Salah satunya adalah ada hasil audit dari BPKP. Ini kalau tidak salah, memang benar disampaikan lewat live YouTube di rapat dengar pendapat dengan DPR oleh Direktur Utama waktu itu PT KAI Didik Hartanto 9 November 2022 bahwa sudah ada audit BPKP yang mengatakan terutama salah satunya adalah cost of run-nya bisa diterima. Pendapat Anda terkait ini bagaimana, Pak Antoni? Ya, memang ya baguslah ya kalau memang itu bisa diterima, tapi masalahnya adalah di dalam misalnya komponen dari 1,2 miliar itu ada sekitar 389 itu kan ada komponen bunga yang dikapitalisasi. Jadi komponen bunga itu dianggap cost overrun ya, lalu kemudian dikenakan bunga 3,4%. Ya, tadinya dari pokok utang 2%. Ini adalah praktek yang tidak lazim. Tetapi yang lain-lainnya tentu saja bahwa itu sudah diaudit. Dan kita tahu pada saat itu bahwa auditnya dia pasti tidak akan membuat suatu yang bertentangan dengan apa yang diinginkan. Jadi saya rasa ini adalah kompromi bahwa ini yang memang harus ditanggung oleh proyek. Itu dari sudut itu dari sudut yang audit ya. Begitu Bung Leonard. Kalau menurut Anda, ini kan auditnya dari 2 negara ya Pak Antoni ya. Apakah memang masih bisa Pak untuk memunculkan celah? Kalau tidak salah yang Pak Antoni pernah katakan kerugian negara 70 triliun rupiah Pak. Seperti apa Pak Antoni? Begini, bahwa masalah di sini adalah sebetulnya bukan masalah dari audit atau apapun itu. Yang masalah di sini adalah proyek ini cost-nya adalah 7,2 miliar. Dan kalau kita dengan Jepang 6,2 miliar. Permasalahan di sini adalah total cost meskipun itu 6,07 miliar sebelum cost overrun, itu total cost kalau kita menghitung suku bunga itu lebih mahal. Kalau dengan 7,2 miliar dengan pinjaman 75%,
lalu suku bunga sebagian 2% dan sebagian 3,4%. Kalau kita bandingkan dengan Jepang yang menawarkan 6,2 miliar dolar pada saat itu, lalu dengan bunga 0,1%, maka proyek dari China ini 4,5 miliar lebih mahal dalam kurun waktu 50 tahun. Jadi total cost of ownership itu lebih mahal 4,5 miliar, setara dengan 73 sekian triliun kalau dengan kurs 16.300. That is poinnya adalah kenapa proyek yang dari China itu meskipun dengan 6,07 miliar itu tidak dipilih lalu digagalkan dengan mengatakan bahwa tidak perlu ada jaminan. Pemerintah tidak menginginkan ada jaminan pemerintah dan jaminan dari pemerintah atau dari APBN. Nah, ini menjadi decision factor ya yang sebetulnya ini harus ditaati terus. That is the point gitu. Bahwa yang mahal ini yang lebih dipilih dengan alasan begitu, dan sekarang alasan ini mau dibalik bahwa sekarang kita memerlukan intervensi dari negara, dari APBN atau dari Danantara atau apapun, intinya adalah uang publik gitu. Ini yang sebetulnya dipermasalahkan. Kalau waktu itu misalnya ya Pak Antoni, kita berandai-andai yang dipilih Jepang Pak, apakah itu pasti akan lebih murah daripada China? Karena cost of run itu kan juga muncul setelah proyek berjalan Pak. Itu bagaimana Pak Antoni? Makanya yang saya katakan, saya compare-nya adalah 6,2 miliar dengan 6,07 miliar sebelum cost of run. Itu pun sudah lebih mahal proyek dari China. Karena yang membuat mahal itu apa? Suku bunganya. Dengan suku bunga 0,1% untuk proyek dari Jepang dan 2% dari proyek China. Itu sudah lebih mahal. Pada saat itu adalah 20 kali lipat, artinya proyek dari Jepang, suku bunga pinjamannya per tahun itu cuma 73 miliar sekian, anggap 75 miliar. Tetapi kemudian proyek dari China 1,5 triliun. Nah, ini bunganya yang killing gitu. Ini yang membuat masalah, ini bunganya. Kita belum bicara cicilan. Baik Pak Antoni, saya ingin minta tanggapan Pak Mas Andi. Kalau Anda lihat seperti yang disampaikan Pak Antoni, seperti apa Mas Andi? Apakah memang menjadi tanda tanya ketika biaya awal ya, kita keluarkan dulu cost of run, memang kan relatif lebih murah yang ditawarkan Jepang pada saat itu, kenapa yang dipilih China? Menurut Anda bagaimana? Ya, kalau kita lihat yang di sini adalah apa yang ditawarkan oleh Jepang itu kan ada langsung full ya, dia transfer itu dengan garantinya adalah APBN. Ini kan permasalahan juga. Yang dimintakan Jepang waktu itu? Dimintakan Jepang ya kan? Menariknya kalau Cina kan tidak melalui APBN. Di awal? Di awal itu kan juga. Dan juga kita lihat, kalau di Jepang itu tidak ada transfer teknologi. Semuanya 100% itu adalah dari teknologi Jepang dan Shinkansen yang mengoperatornya semuanya. Yang mengoperasi itu. Nah, sekarang Cina, ini kita ada transfer teknologi nanti. Ya kan? Operasionalnya itu kan sekarang sudah mulai masuk kan orang-orang Indonesia. Walaupun masih banyak orang-orang dari China-nya yang level-levelnya udah agak tinggi lah ya. Tapi ini kan semua operator sudah dari Indonesia. Artinya transfer teknologi itu kan berjalan di situ. Itulah permasalahan juga. Kalau kita ingat ya, belum pernah kita ada namanya mobil nasional yang dari Jepang itu kan. Sampai sekarang itu. Karena kan permasalahan gitu, tidak pernah ada transfer teknologi kepada kita. Meskipun merek Jepang banyak. Merek Jepang banyak gitu ya. Di jalanan Jakarta. Jalan Jakarta kan. Apalagi dengan teknologi yang luar biasa seperti ini kan, yang sangat advance gitu loh. Kalau soal biaya tadi dikatakan Pak Antoni, biaya awal tuh dari awal kan lebih murah Jepang dibandingkan China, itu bagaimana? Ya kalau biaya awal lebih murah dibanding Jepang dan China, itu kan kalau hitungan ekonomi ya mungkin, ya itu mungkin betul. Tapi apakah setelah ada overrun itu bagaimana gitu loh. Yang paling penting kan begini adalah apakah ada transfer teknologi untuk kita ke depan gitu. Itu kan ya kalau bisa costless menurut saya. Karena ini adalah lompatan teknologi yang dimana kita ini akan step ahead di atas negara-negara ASEAN untuk itu. Kalau soal biayanya tidak masalah? Ya kalau menurut saya sih nggak masalah. Selama itu memang bisa di cover oleh konsorsium untuk itu. Gitu ya? Iya. Mas Toto, kalau
dari awal kan tadi yang dikatakan Mas Andi, bahwa tidak ada permintaan dari China untuk jaminan APBN. Tapi kan di perjalanan ternyata berubah. Kalau waktu itu kita berandai-andai, yang dipilih sebagai partner adalah Jepang. Apakah akan tetap minta garansi dari pemerintah lewat APBN? Atau jangan-jangan bisa juga dinego kemudian jadi tidak ada? Bagaimana? Ya, ini kan kita berandai-andai ya. Iya. Pada saat dulu misalnya konsep perjanjiannya dengan Jepang, misalnya modelnya harus ada garansi dari government, kan tentu tidak akan ada riak-riak seperti yang sekarang terjadi. Karena udah jelas, pembiayaannya dijamin oleh pemerintah misalnya ya. Tapi kan kemudian pilihannya tidak ke sana. Pilihannya karena kemudian China menawarkan ya beberapa hal. Satu, kaitannya dengan bahwa bisnisnya lebih kepada B2B misalnya begitu ya. Kedua, pilihan-pilihan teknologinya. Mungkin juga dianggap tanda petik relatif lebih unggul dibandingkan yang di-offer oleh Jepang misalnya pada saat itu ya. Sehingga saya kira pilihannya memang bukan satu-satunya alasan-alasan finansial. Misalnya karena lebih murah ya, dari segi bunga dan lain-lain. Pasti ada beberapa aspek lain yang kemudian menyebabkan pemerintah memutuskan untuk memilih China sebagai partner untuk... Aspek apa itu, Mas Toto, yang lebih kuat daripada kemampuan negara membayari? Saya kira saya menduga ada banyak hal lain lagi ya. Tadi misalnya kaitannya dengan soal perjanjian perlunya ada semacam transfer of knowledge, misalnya ya, dari teknologi Cina ke teknologi Indonesia misalnya ya. Bagaimana orang-orang di kereta api Indonesia kemudian juga dikirimkan ke China ya untuk belajar mengenai bagaimana mengoperasikan dengan cepat begitu ya. Dan juga kemudian kaitannya dengan soal kaitan musuhnya dalam konteks yang lebih luas. Mungkin ada hal-hal lain lagi dalam portfolio kerjasama Indonesia dengan China yang tidak semata-mata hanya dalam basis di konteks kereta api. Lebih ke aspek politis? Saya kira mungkin bagian-bagian itu juga mungkin termasuk dalam pikiran yang membuat keputusan kemudian kenapa memilih China. Jadi saya kira banyak variabel-variabel lain yang menjadi penentu keputusan kenapa kemudian kereta api cepat ini berpartner dengan China. Kalau soal cost overrun, ini kan sebenarnya jamak di proyek-proyek besar seperti ini. Kalau menurut Anda, Mas Toto, cost overrun yang kemudian akhirnya muncul, itu masih masuk akal? Lalu memang tidak ada celah hengki-pengki di situ atau seperti apa? Kalau saya sih ngelihatnya bahwa kemudian mungkin ada asumsi-asumsi yang tidak cukup tepat dibuat pada saat membuat feasibility study-nya, sehingga terjadi cost overrun ini. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya juga memang bisa menjadi pembeda antara China dan Indonesia. Misalnya kan biaya cukup besar dalam konteks tadi kan misalnya biaya untuk pembebasan lahan misalnya ya. Sementara kalau di China itu kan membangun kereta api cepat, lahan boleh dibilang relatif angkanya nol. Karena semua lahan itu kan milik negara. Ya, jadi yang dibangun itu relatif lebih banyak kepada capital expenditures dalam konteks pembangunan infranya, jalannya, jalan keretanya atau pengadaan sarananya. Lahannya sendiri bukan masalah ya dan lain-lain ya. Sehingga dalam konteks itu mungkin jadi berbeda karena Indonesia kemudian misalnya nih pembebasan tanah kan juga perkara yang nggak mudah. Banyak sekali hambatan-hambatan pada saat konstruksi itu karena tanahnya tidak bisa dibebaskan. Itu mau proyek infrastruktur lah di Indonesia. Dan lain-lain lah ya. Itu menurut saya kemudian menyebabkan terjadinya tadi cost overrun ya. Belum lagi ini kan juga pengalaman pertama bagi Indonesia membangun high speed rail ya. Jadi mungkin banyak hal lain lagi juga yang kemudian biaya tidak terduga muncul pada saat ini kemudian diimplementasikan. Jadi hal itu menurut saya menyebabkan terjadinya pembengkakan biaya ya. Kita akan cek ke Pak Harun, Prof. Harun, kalau saya ingin ke cost overrun dulu. Itu memang seperti itukah bahwa perencana dari Tiongkok tidak mengetahui fakta yang sangat mendasar bahwa di Indonesia tanah itu tidak dimiliki oleh negara, ada biaya yang harus keluar, lalu ada soal frekuensi GSM misalnya yang harus juga dibayar. Seperti itukah kemudian menjadi dasar cost overrun ini menjadi begitu besar atau seperti apa Anda lihat? Ini bicara moneter ya. Tadi Bang Antoni ya. Bang Antoni juga bicara moneter, hitung-hitungan. Jadi secara konvensional, ideally ya, kalau kita punya teknologi semuanya, istilahnya gambar, desain itu disiapkan oleh negara. Yang lain silakan tanding, nawar gitu. Tapi pemerintah udah punya cost estimate. Ini barang baru, artinya teknologi barangkali kita nggak punya, kan gitu kan. Belum pernah ada di Indonesia. Besar segala rupa. Sehingga memang dari awal itu ya lewat
pintu G2G dilakukan, kan gitu. Adapun begitu masuk Cina, ini memang sesuatu lah. Apa itu? Sesuatu artinya pemerintah gimana nih menghandle dua yang tidak ada kriteria yang di tangan gitu. Makanya kita berbicara ini kriterianya begini tanpa APBN, apalagi 2% sama 0,1%. Nah, saya mau masuk ke situ dulu, Bang Antoni ya. Jadi ini tidak semata-mata bicara moneter ya, uang ya, atau apalah dolar gitu. Tapi biaya itu juga resiko itu juga biaya. Kita kenal ya apa yang disebut low return ya, low apa namanya high risk, high return, low risk, low return. Jadi teori ini ya berlaku untuk dua-duanya gitu. Jadi, Pak Harun, tapi kembali lagi ke yang tadi dikatakan Pak Toto. Ada perhitungan, satu contoh saja. Di China tanah itu milik negara, jadi dibikin nol. Masa iya sih perencana China tidak tahu bahwa di Indonesia tanah itu bukan dikuasai negara? Ya even then ya. Itu satu contoh saja. Iya, even then itu masalahnya. Tapi kita bicara pelaksanaan proyek sivil ya, itu memang secanggih apapun detail desain ya, itu masih selalu ada celah namanya unforeseen costs. Kita nggak usah sebut kahar atau force major ya, selalu ada. Jadi statistiknya ada, kajian-kajian ribuan proyek mega proyek di dunia ada kajiannya. Tapi dan yang muncul yang mendasar seperti tadi kalau harusnya ini diketahui sih, ya. prinsip kita nggak usah bicara Jepang dan Cina. Kita bangun jalan tol itu ditanggung negara kok. Ya artinya ada something tidak duduk governance infrastruktur kita antar moda. Jadi ini pelajaran bagi kita untuk mendudukkan tata kelola, bagaimana pintu masuk, persaingan, semua sampai decision terakhir kita ini mau go or no go kan. Kalau menurut Anda waktu itu ya sudah cukup transparan tidak kemudian pemerintah mengatakan kenapa China yang akhirnya memenangkan WUSH ini kalau bukan yang Jepang? disebut transparan kan kita punya apa istilah level playing field kan, artinya ada kriteria yang sama. Ya. Ini kan memang kriterianya apa? Satu ikut invest kan, yang satu lagi gue nggak mau invest. Yang ikut Jepang. invest itu Cina. Cina 40% dia invest equity. Jepang tidak mau invest. Ya kan dia mau kayak MRT aja kan, biasalah. Jadi itu kan ada resiko. Ya toh. Nah, Cina mau ambil risiko itu, ya dia sebutnya returnnya agak tinggi lah kali. Lalu yang satu lagi kagak ya, dia berani 0,1. Ini kan itulah yang harus dinego sebetulnya. Kita masalahnya adalah WUSH-nya sudah jalan, sudah dipakai dan terus merugi. Masalahnya bagaimana kemudian masa depan WUSH kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Tapi kalau ini kan kayak sisi di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Karena kan kalau enggak ya semuanya ke kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government. Ya jangan kalau enak swasta, kalau nggak enak government, saya pikir begitu ya Pak. Terima kasih Anda masih bersama kami, kita masih membicarakan soal WUSH. Saya ingin ke Pak Antoni lagi. Pak Antoni, WUSH ini sudah dipakai setiap hari Pak, banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Pertanyaannya, apa yang kira-kira akan bisa menjadi solusi yang paling masuk akal untuk WUSH Jakarta-Bandung dulu ya Pak Antoni ya? Kita nggak bicara kemungkinan WUSH yang sampai Banyuwangi atau Surabaya. Apa solusinya Pak Antoni? Gini, ini proyek kan harusnya ya kita katakan permasalahan proyek ini, KCIC ini permasalahannya adalah beban bunga yang terlalu besar. Yang satu kalau kita dengan Jepang 73 miliar, yang satu sekarang 15 triliun. Dengan cost overrun itu menjadi 2 triliun. Tanpa cost overrun aja juga begitu berat. Itu pertama. Jadi yang dulu diakui sebagai business to business, sebagai key decision factor bahwa pemilihan proyek ini business to business. Abaikan mengenai kemungkinan-kemungkinan yang namanya apakah itu ada dimintakan
transfer of technology dan sebagainya, ini spekulatif aja. Seandainya ada itu, ya susah kita mengatakan bahwa Jepang tidak ada, ini ada segala. Saya tidak masuk ke situ. Jadi yang sudah transparan, sudah jelas adalah mengenai finansial dan menjadi key decision factor. Oleh karena itu, sekarang permasalahan ini seharusnya diselesaikan di tingkat bisnis. Apa artinya di tingkat bisnis? Bahwa di sini kita harus negosiasi mengenai bunga. Bagaimana bunga ini bisa dibayar dari operasional dari KCIC. Ya, KCIC berarti 40% dari sana, ya dari konsorsium China dan 60% dari konsorsium Indonesia, tetapi dari operasionalnya. Yang saya katakan, kalau seandainya dia ada cash flow over 10 miliar, 20 miliar, 30 miliar, itu kita komit, kita bayarkan bunganya. Tapi apakah bisa menjadi 1,5 triliun? Bunganya ini juga harus dibatasi. Ini negosiasi suku bunga ini sangat penting sekali. Dan saya encourage bahwa di sini kita memakai yang normal, yaitu 0,1% yang seperti China. Seandainya pun tidak mau 0,1%, ya sedikit normal lah. Masa perbedaannya sampai 20 kali lipat gitu, 5 kali lipat aja sudah sangat mahal gitu. Nah, terus yang kedua adalah ini sudah ada semuanya pembicaraan mengenai bahwa pemilihan dari awal ini ada yang dicurigakan, patut dicurigakan. Bahkan penyidik KPK yang lalu mengatakan, dia bilang bahwa awalnya tidak ditanggung APBN, B2B, lalu kemudian ditanggung, ini sudah ada pemufakatan niat jahat gitu. Nah ini yang harus diselidiki, kenapa ini bisa begitu gitu. Nah intinya adalah ke situ gitu, Bung Leonard. Yang menyelidiki kalau menurut Pak Antoni siapa Pak dalam kondisi sekarang ini Pak? Ya dalam kondisi sekarang ini kan, audit investigasi secara proses apakah benar ada request dari transfer of knowledge dan sebagainya. Jadi tender dokumennya juga harus diteliti gitu. Apakah semua yang dikatakan itu benar apa tidak. Terus harus mengikuti kalau bisa adalah orang-orang yang independen. Ya, tentu saja bahwa di sini KPK sudah mulai menyelidiki dan ada mengikut sertakan orang-orang yang independen itu agar ini menjadi setransparan mungkin. Kita bicara mengenai ini keuangan publik. Jadi ini yang harus dibicarakan mengenai transparansinya. Kalau untuk pembayaran utangnya, Pak Antoni setuju itu diserahkan kepada PT KCIC, di dalamnya ada KAI, atau di-tackle oleh Danantara, atau itu di-cover oleh negara, mungkin lewat APBN yang lain, Pak Antoni? Ya, sekarang kan kalau seandainya ini gagal bayar, mau tidak mau kan pemegang saham dalam arti konsorsium Indonesia kan harus ikut bayar kan. Kalau KCIC atau konsorsium Indonesia PSBI itu tidak bisa bayar, maka negara pasti harus menalangi juga gitu, masih bailout juga. Nah, tetapi ini semua bisa fair kalau penyebab dari ini semua diusut. Saya rasa tidak ada salahnya bahwa kita banyak melihat proyek yang dikorupsi lalu kemudian negara juga bertindak ya, misalkan kita lihat Garuda, Indonesia dan sebagainya, bailout kan jalan kan. Tetapi uangnya dikorupsi kan gitu. Itu biasa saja gitu. Tetapi yang itu harus dihukum gitu. Demikian. Terima kasih. Oke Pak Antoni, saya ingin ke Pak Toto. Pak Toto, Pak Luhut mengatakan dari awal diterima proyek ini, pakai istilah Pak Luhut ya, sudah busuk katanya begitu. Lalu kemudian kata Pak Luhut lagi bahwa China sudah setuju untuk restrukturisasi utang. Itu kira-kira benar akan seperti diharapkan Pak Antoni tadi, akan diturunkan begitu rupa atau seperti apa? Ya menurut saya mungkin ini kita harus kembalikan dulu kepada apa istilahnya ya, aspek legal terkait dengan soal proyek ini sebetulnya. Jangan lupa bahwa ada Undang-Undang Kereta Api ya, Undang-Undang 23 tahun 2007. Bilangnya gini sebetulnya, ada dua lembaga yang harus menyelenggarakan kegiatan perekeretapian. Satu lembaga yang menyelenggarakan atau badan usaha khusus infrastruktur, satu lagi badan usaha operator kereta api. Keretanya.
Kereta Api Indonesia, KAI itu operatornya. Oh. Tapi badan layanan infrastruktur kereta apinya belum ada. Oke. Jadi yang kemudian terjadi adalah beban infrastruktur pembangunan WUS, kemudian itu ditaruh aja di tempatnya Kereta Api Indonesia. Sebagai operator dan sebagai operator kereta. Infrastruktur juga akhirnya. Infrastruktur, ya. Padahal di mana-mana common practice-nya yang namanya infrastruktur kereta itu tanggung jawab negara. Di mana-mana tuh maksudnya di luar Indonesia? Ya, benchmark di luar negeri lah, dimanapun. Yeah. Hampir sebagian besar itu infrastruktur kereta api itu ya jadi bebannya negara. Bukan BUMN-nya? BUMN itu sebagai operatornya. Sehingga kalau tadi bicara apakah kemudian dalam jangka waktu tertentu investasi bisa menutupi nggak semua ongkos-ongkos ini, ya kita harus bagi tadi. Bahwa negara memang sebagian menanggung beban infrastrukturnya. Itulah yang menurut saya juga nanti akan terjadi kalau misalnya negara memutuskan untuk membangun lagi infrastruktur kereta di mana-mana, di pulau lain. Maka badan penyelenggara infrastruktur kereta ini harus bertanggung jawab terkait dengan soal investasi kereta dan lain-lain. Jadi kalau sekarang misalnya negara bilang kami mungkin juga akan gunakan APBN itu mestinya masuk ke dalam badan atau badan usaha penyelenggara infrastruktur keretanya. Tapi dalam bentuk PMN kan, penyertaan modal negara. PMN atau apapun namanya. Bukan kepemilikan dong? Bukan, dalam arti bahwa dengan dia kemudian mendapatkan investasi negara dan dia menyelenggarakan pembangunan infrastruktur, maka kemudian mereka yang bertanggung jawab. Kemudian mereka hidupnya dari mana? Kan nanti dalam hidupnya itu mereka juga bisa menerapkan tarif. Tapi pertanyaan tadi saya belum dijawab oleh Mas Toto. Kira-kira China Development Bank itu mau menurunkan bunga yang sudah dia naikkan, disepakati tentunya, atau tetap akan bertahan karena merugikan dong? Kalau menurut saya sih kan udah terjadi nih, kita udah bicara misalnya renegosiasi, tenornya sudah dipanjangkan, jadi 60 tahun. Jadi 60 dari 45. Ya kan? Kemudian juga tingkat suku bunga katanya yang bagian terkait dengan soal cost overrun-nya juga masih akan dibicarakan lagi, untuk kemudian bisa diturunkan katanya. Ya saya kira ini bagian dari deal-deal yang menurut saya mestinya semua pihak akan berbicara dalam konsep win-win lah ya. Kan ini sifatnya juga lebih jangka panjang. Kepentingan Cina di Indonesia juga banyak. Atau sebaliknya juga kita ke Cina juga mungkin banyak. Jadi saya kira pada akhirnya ini akan menemukan titik temu lah yang kira-kira bisa memuaskan semua pihak. Mas Andi, saya masih ingat dulu pada saat WUS itu mau ditentukan, ada spekulasi mengatakan begini. Pada saat itu pemerintah ingin menyeimbangkan pilihan politik. Karena MRT sudah kerjasama dengan Jepang, kereta cepat, akhirnya dengan Tiongkok, dengan China. Itu benar atau tidak sih? Ya, kalau benar atau tidaknya pemerintah lah yang tahu ya. Tapi kalau persepsi... Kan Anda dekat dengan pemerintah. Ya, begini pemerintah aja. waktu itu dan pemerintah kan sekarang. Gambaran dari persepsi itu. Tapi yang jelasnya itu kan adalah memang adalah ya presiden dan jajaran yang tahu untuk itu ya. Tapi kalau kita lihat ya bagaimana kereta api cepat China itu lebih modern sekarang kalau kita lihat. Yang di China ya maksudnya? Yang di China ya kan. Yang ini juga sekarang dipakai di Indonesia juga termasuk yang terbaru nih untuk Indonesia itu gitu. Yang terlihat dari segi politik lah kalau kita lihat di sini adalah kan China punya One Belt One Road kan, Project Obor itu. Ini kan juga termasuk untuk infrastruktur untuk kereta api itu kan. Sekarang jadi Belt Road Initiative. Jadi Belt Road Initiative kan seperti itu. Ini kan yang dikatakan Mas Toto tadi, ya pasti itu juga salah satu pemikiran ya untuk bisa harus menerima tawaran dari kita ini dari Indonesia untuk bisa menegosiasi untuk itu, ya kan? Kalau kita lihat dari sisi pandangan saya untuk itu. Gitu. Tapi yang jelas win-win solution itu ada lah. Ya dan kita juga saling membutuhkan dalam kategori untuk ekonominya kita ini secara makro maupun mikronya. Kalau ternyata misalnya negosiasi utang ini ya, Mas Andi ya, China mengkompensasi dengan rencana perpanjangan rute yang disebut-sebut bisa sampai Banyuwangi atau Surabaya, itu layak atau tidak diberikan? Karena soal utang WUS ini aja kan masih harus dicarikan jalan keluarnya, membayarnya bagaimana? Ya gini, Mas Leo ya, kalau kita lihat itu memang dari awalnya kan itu Jakarta sampai Surabaya. Oh rencana awalnya? Awalnya Jakarta Surabaya. Memang lewat Bandung dulu tesnya ini. Ya. Saya nggak tahu apakah lewat utara, apa lewat selatan, ya kan? Kalau kita lihat selatan ini kan termasuk daerah yang kurang beruntung dibandingkan utara, Jawa Selatan ya kan? Tapi kalau lewat Bandung selatan lah. Ya selatan kan, berarti sudah perhitungkan juga mungkin konturnya seperti apa, terowongan dibutuhkan atau lebih mahal, atau menggunakan trek-treknya dari miliknya kereta api gitu untuk mempermudah itu. Pasti sudah belajar lah
sudah mempelajari hal itu seperti apa gitu. Maksud saya boleh tidak kemudian sebelum ini benar-benar clear ya, bagaimana membayar utang WUSH Jakarta Bandung, kemudian China kita berikan lagi untuk pembangunan. Boleh, kenapa tidak gitu loh kan. Artinya kan ini kan sudah separuh jalan gitu loh. Yang penting adalah diaudit dulu. Ya, diaudit dulu ya, Jakarta Bandung dulu biar clear. Oleh ini. siapa? Yang lebih BPKP ya kan. Ya, itu penting untuk itu juga. Jadi clear itu semuanya gitu. Baik, Pak Harun, kalau ini kemudian belum, Presiden sih sudah mengatakan saya tanggung jawab. Tapi kalau kemudian ada yang menyebut-nyebut tahun depan bisa lah mulai dibangun untuk sampai ke Surabaya atau Banyuwangi, Anda setuju atau tidak? Ya kita harus jawab dulu apa yang kita bahas malam ini, terutama Jakarta Bandung ini. Ya tadi kita ngobrol kan tadi Mas Tommy ya. Mas Toto bilang atau ya dan atau. Jadi di Undang-Undang Kereta Api itu antara prasarana dan sarana itu dan atau. Jadi boleh dua-duanya dia. Integrated boleh atau dua-duanya dan tidak atau. Harus terpisah. Iya dan atau. Nah, kita ini memang belum menjurus ke pisah itu. PTKA itu dua-duanya dia. Iya. Nah itu cost structure-nya, saya udah cek ya untuk kereta api cepat ini, cost structure-nya itu 94 prasarana, 6% MU dan roda itu gitu. Jadi bayangkan, kita mau bahas project finance misalnya, kayak yang B2B ini kan project finance. Betul. Nggak ada di dunia, jadi yang 94 ini mestinya ada diambil sebagian, risknya ke pemerintah yang disebut dengan sunk cost kalau 100%. Nah, jadi di mana-mana pembangunan kereta api cepat ini pemerintah ngintip dulu nih, pantasnya seberapa sih margin porsi swasta gitu loh. Dan kita harus suntik biar vitaminnya lah, artinya ukur-ukur vitaminnya berapa. Nah, ini yang memang tidak ada kita dari awal. Nah, bicara kelanjutan, saya pikir ya yang sekarang ini kalau kita mau langsung lagi B2B, saya sih tidak menyarankan. Untuk yang ke Surabaya atau Banyuwangi ini? Mestinya KPBU lah, kita udah punya payung yang jelas. Bahkan bukan hanya KPBU, rel existing aja, kita udah punya skema pembiayaannya. Nah pertanyaan yang paling basic, ini kira-kira kalau kan nanti akan ada serah terima ya, 50 tahun, 60 tahun. Ini yang terima siapa nih barang? Kayak KAI, KCIC? Loh kan udah habis masa konsesinya. Nah jadi ini penting, aset manajer ini penting. Sampai sekarang kita di infrastruktur masih agak kabur ini. Masalahnya apakah membicarakan aspek bisnis, aspek sosial juga untuk masyarakat ini adalah bagian dari politisasi atau bukan? Tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari Top Ekonomi malam ini. Saya ingin ke Pak Antoni. Pak Antoni, apa kira-kira Pak solusi yang paling bisa segera dilakukan dan objektif supaya kemudian WUSH ini bisa diselamatkan juga Pak Antoni? Ya, solusi tadi saya sudah sampaikan bahwa di sini harus bisa dari proyek ya, dan secara finansial. Masalah kita saat ini adalah masalah finansial, masalah beban utang dan beban bunga yang kita tidak bisa bayar. Nah ini yang harus diselesaikan bagaimana caranya, apakah ada kompromi pengurangan bunga dan sebagainya gitu. Yang kedua adalah tetap bahwa kalau seandainya ini ada penyelewengan proyek dan sebagainya, ini harus ditindak. Yang ketiga adalah bahwa setiap proyek pemerintah kalau tidak dibundling lalu kemudian tidak boleh disusulkan. Jadi tidak boleh sekarang sini bahwa ada Jakarta Surabaya mau lewat Bandung mau lewat manapun itu langsung ditunjuk aja, tidak boleh. Yang bisa menunjuk itu cuma proyek pemerintah itu cuma 250 juta rupiah ke bawah gitu yang boleh langsung menunjuk. Dengan yang miliar itu tidak mungkin bisa. Ini harus ada tender, harus itu. Jadi kita mesti melihat siapa yang menentukan bahwa bunga 22% dan bunga 0,1% ini bisa diterima 20 kali lipat ini. Ini yang masalah utamanya Bung Leonard. Baik, terima kasih Pak Antoni. Pak Toto, apa solusi untuk WUSH ini?
Saya kira yang mungkin kurang kita dapatkan prioritas pembicaraan adalah sebetulnya juga bagaimana mengoptimalisasi dari sisi pendapatan atau revenue WUS yang sekarang sudah jalan. Kan kita sudah perhatikan statistiknya ya, misalnya tingkat occupancy rate-nya masih rata-rata 50% misalnya ya. Kemudian juga pendapatan dari non-fare box atau di luar pendapatan penumpang juga relatif masih kecil. Ya. Padahal di mana-mana pengoperasian kereta cepat itu juga salah satu sokongan besarnya adalah kalau propertinya juga hidup. Nah jadi itu saya kira hal yang perlu menjadi prioritas ke depan bagaimana KCIC bisa mengutilize ya baik fare box maupun non fare boxnya lebih optimal. Tambahan biaya lagi dong? Ya sebetulnya itu tinggal mengutilisasi sarana yang seluruhnya sudah ada sebetulnya. Tinggal belum optimal kan, tinggal bagaimana meningkatkan ini ya. Nah yang kedua saya kira juga yang lebih penting ini kan masalah menyangkut kredibilitas negara pada akhirnya. Sementara negara lewat Danantara juga lagi mencoba untuk bisa menarik lebih banyak global investor masuk. Jadi jangan sampai terjadi default atas kredit ini. Jadi saya kira negara kemudian juga BUMN-nya bersama-sama lah. Bagaimana menyelesaikan situasi ini supaya ada win-win solution buat semuanya. Terima kasih Pak Toto. Mas Andi bagaimana? Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden kita yang sudah akan sangat optimis bahwa ini masalah sudah dapat diselesaikan dan beliau adalah komandannya. Untuk itu saya hanya meminta kepada seluruh masyarakat kita gunakan WUS. WUS makin mantap. Oke, terima kasih. Prof. Harun, terakhir apa yang harus segera dilakukan untuk menyelamatkan WUS ini? Ya ini kan masuk ruang ICU lah ya, analogi. Tadi udah truf kartunya udah disampaikan oleh bapak-bapak. Tadi truf yang belum disebut itu porsi equity ya, jadi itu truf terakhir lah kalau mau dimainkan. Jadi ya dari 60 silahkan mau 51 tuh batas lah ya. Jadi bisa 55 atau 57, disimulasi ulang lah oleh akuntan-akuntan kita kan. Nah yang satu lagi juga dalam ICU ini kita harus mendokumentasikan pembelajaran, ya, terutama governance, infrastructure development. Yang terakhir bicara ke Surabaya, saya pikir bagaimanapun kita harus dudukkan porsi-porsi resiko, porsi-porsi biaya pada tempatnya. Pemerintah, state budget, Danantara sebagai PINA ya, non APBN, kantong masyarakat ya, termasuk peluang-peluang properti. Tapi yang penting, saya kira saya duga seperti kasus Giant Seawall, saya kira ini layak dibuat otorita kereta api cepat. Kita harap apa yang independen. Ya. Baik, terima kasih. Kita harap apa yang kita bicarakan malam ini bisa menyumbangkan penyelamatan bagi WUS. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV